Hai guys, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang UTS Akuntansi Manajemen 2. Nama saya Sandi dari kelas 4 AKMC dengan NPM 1842186. Soal pertama itu tentang Activity Based Supplier. Jadi POM-POM Company mempunyai dua supplier yaitu Xiao Glass dan Apple Glass. Jadi dari data ini, kita pertama-tama diminta untuk menghitung the activity rate for assigning cost to supplier. Jadi adverse rate sama dengan 450.000 dibagi dengan jumlah insufficient units-nya, yaitu 450 tambah 450 tambah 1000 tambah 1000. Dapat hasilnya 2.900. Jadi 450.000 dibagi dengan 2.900 dapat hasilnya 155 per insufficient units. Untuk supply rate-nya, itu sama dengan 115.000 dibagi dengan total return units-nya, yaitu 30 ditambah dengan 30 tambah 120 tambah 1.200. Dapat hasilnya 1380. Jadi 115.000 dibagi dengan 1380 sama dengan 83 per return units. Soal kedua itu compute the total unit purchasing cost for each component for each supplier. Jadi kita pertama-tama hitung bagian adverse buying-nya dulu. Jadi adverse rate-nya dikali dengan insufficient units-nya. Dapat hasilnya 69.750. Seterusnya juga sama, tinggal dikali aja. Untuk bagian supplier return-nya, kita hitung supplier rate-nya dikali dengan return units-nya, dapat 2490, lalu di total dapat 72240 dibagi dengan unitnya 15.000, lalu dapat hasilnya unit cost 4,82 ditambah dengan unit purchase price-nya 47, dapat hasilnya itu total unit supplier cost 51,82. Untuk yang lainnya juga sama. Soal ketiganya itu, why we need to do value chain analysis. Jadi, analisis value chain ini membantu manajer untuk memahami posisi perusahaan pada rantai nilai produk untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Tujuannya itu untuk mengidentifikasikan tahap-tahap value chain di mana perusahaan dapat meningkatkan value untuk pelanggannya. Next, soal kedua, yaitu productivity measurement. Pertama-tama kita disuruh untuk menghitung the partial productivity ratio for each machine. Jadi bagian existing mesinnya itu pertama-tama kita hitung labor productivity ratio-nya, yaitu 300.000 bagi 150.000, yaitu output produce-nya and sold bagi labor use-nya. Dapat hasilnya 2. Untuk material productivity ratio-nya yaitu 300.000 bagi 600.000, yaitu output produce dibagi dengan material use-nya. Dapat hasilnya 0,5. Untuk mesin A, labor productivity ratio-nya itu 360.000 dibagi dengan 150.000 dapat 2,4. Untuk material productivity ratio-nya 300.000 dibagi dengan 600.000 dapat 0,6. Untuk partial productivity rasio mesin B, labor productivity rasionya itu 350.000 dibagi dengan 200.000 dapat hasilnya 1,75. Untuk material productivity rasionya 350.000 dibagi 700.000 dapat hasilnya 0,5. Lalu disuruh untuk describe each machine compared to existing result. Jadi, pertama-tama kita mesin A compare to existing mesin. Jadi bisa kita lihat kalau di mesin A itu partial productivity ratio-nya itu increase. Dua-duanya, bagian labor dan bagian materialnya. Untuk mesin B dibandingin dengan existing mesin, kita bisa lihat kalau material productivity ratio-nya itu sama, yaitu 0,5.
Untuk bagian labor productivity ratio-nya, kita bisa lihat kalau bagian mesin B itu decrease menjadi 1,75. Soal kedua yaitu calculate the impact of each machine to the profit earned by Roxon Company and the total profit from all machine. Jadi pertama-tama kita hitung mesin A, itu bagian material dan labornya. PQ-nya ini dapat dari 360.000 dibagi dengan 0,5. Dapat hasilnya 720.000. Lalu PQ kali P, P-nya mesin A itu 22, jadi dapat 15.840.000. Untuk AQ-nya dapat dari soal itu 600.000 dan 150.000. Lalu AQ kali P, P-nya itu 22, dapat hasilnya ini. Untuk kolom terakhir itu PQ kali P dikurangin dengan AQ kali P, dapat hasilnya ini. Untuk mesin B juga sama seperti mesin A caranya. Lalu untuk itu kita estimasi jika selling price kita itu 50. Jadi revenue-nya itu untuk bagian existing itu 300.000 dikali dengan 50. Dapat hasilnya 15 juta. Untuk cost-nya dapat dari ini itu 15.450 dan 16.600.000. Jadi profitnya itu dapat dari revenue kurang cost, dapat hasilnya ini. Lalu untuk total profit all mesinnya itu 4.500.000. Soal ketiga yaitu theory of constraints. Pertama-tama kita diminta untuk determine the units of each product that should be produced in order to maximize profits. What is the total contribution margin earned by this optimal mix? Jadi kita hitung contribution margin-nya bagian imun boost-nya, yaitu 4 kurang dengan ini, yaitu dapat dari unit selling price dikurang dengan hasil tambah ini. Dapat hasilnya 1,6 unit. Lalu untuk mental growth-nya juga sama, yaitu 4,8 unit selling price-nya dikurang dengan hasil jumlah dari ini. Dapat hasilnya 1,2 unit. Yang kedua itu draw graph which describe the information above using Cartesius diagram. Jadi kita hitung Cartesiusnya. Pertama itu 1,6x tambah 0,8y kurang lebih sama dengan 640.000. Jadi x-nya itu sama dengan 0. Jadi kita masukin x-nya itu 0. Dapat hasilnya ini. Jadi Y sama dengan 640.000 per 0,8. Dapat hasilnya yaitu 800.000. Jadi 0,800.000. Jikalau Y-nya 0, kita masukin Y-nya 0. Dapat hasilnya X-nya itu 400.000. Jadi 400.000,0. Untuk bagian B-nya, X tambah 2Y sama dengan 480.000. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 480.000 bagi 2 sama dengan 240.000. Dapat hasilnya 0,240.000. Jika Y-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 480.000. Jadi 480.000,0. Untuk bagian C-nya, 1,6x tambah 0,8y sama dengan 540.000. X tambah 2y sama dengan 440.000. Jadi, biar bisa dikurang atau tambah, kita kali dulu. Yang bagian deret atas dikali dengan 5, yang bagian bawah dikali dengan 2. Dapat 8x tambah 4y sama dengan 3.200.000. 2x tambah 4y sama dengan 960.000. Dapat x-nya itu 2.240.000 dibagi 6. Jadi x sama dengan 373,6
3,333. Terus X tambah 2Y sama dengan 450.000. Jadi kita masukin X hasil tadi 373,333 tambah 2Y sama dengan 480.000. Jadi Y sama dengan 480.000 dikurang dengan 373,333 dibagi dengan 2. Dapat Y sama dengan 53,333. Lalu kita bisa gambar diagramnya dari Carteus tadi. Ini hasilnya. Next, soal ini tentang inventory management. Jadi pertama-tama kita diminta untuk menghitung EOQ-nya. Jadi diketahui itu D-nya 80.000, S-nya itu 15, C-nya itu 1,5 per pounds. Jadi EOQ itu sama dengan akar dari 2 kali D kali S per C. Jadi sama dengan akar dari 2 kali 80.000 kali 15 per 1,5. Sama dengan akar dari 2.400.000 dibagi dengan 1,5. Dapat hasilnya akar dari 1.600.000. Jadi akar dari ini itu hasilnya 1264,91 atau kita bulatkan menjadi 1265. Yang kedua itu diminta untuk menghitung carrying cost, ordering cost, dan total cost for the EOQ. Jadi pertama-tama kita hitung carrying cost-nya, yaitu 1265 dikali dengan C-nya itu 1,5 dibagi dengan 2. Dapat hasilnya 948,75. Untuk ordering cost-nya, yaitu 80.000 D dibagi dengan EOQ-nya 1265 dikali dengan S-nya 15. Dapat hasilnya 948,62. Jadi total cost-nya itu 948,75 ditambah dengan 948,62, hasilnya adalah 1897,37. Untuk soal ketiganya, assume that average rate of usage is 250 pounds per day. Assume also that lead time is 7 days. What is the reorder points? Jadi reorder points-nya itu 250 dikali dengan 7 hari. Dapat hasilnya 1750. Yang keempat itu explain the difference between JIT and traditional inventory. Jadi untuk JIT terdapat full system atau menarik customer masuk. Lalu insignificant inventories yaitu persediaan barangnya sedikit. Multifunction labor yaitu karyawan multifungsi ahli di semua bidang. Sedangkan untuk di traditional inventory, push yaitu mendorong produksi dan menawarkan ke customer. Yaitu keduanya spesialis labor yaitu terspesialisasi satu keahlian. Ketiga, acceptable quality level, yaitu barang yang dihasilkan cukup hanya sebatas bisa dipakai medium to low quality. Next, soal ini pertama-tama diminta untuk menghitung EOQ-nya. Jadi, EOQ-nya sama dengan 2 kali 35.000 kali 30 per 4. Dapat hasilnya 725. Yang kedua itu, calculate the total cost by order quantity as EOQ. Jadi, total cost-nya itu 35.000 dikali 30 per 725 ditambah dengan 4 kali 725 dibagi dengan 2. Dapat hasilnya 1448 ditambah dengan 1450. Dapat hasilnya 2898. Oke guys, sekian dari presentasi saya. Thank you for watching.